merupakan platform yang mengintegrasikan layanan paliatif di rumah secara daring dengan melibatkan tim paliatif. Pelayanan paliatif ini memiliki pengertian berupa pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memiliki penyakit serius, kronis, serta mengancam jiwa seperti kanker, stroke, dan diabetes. Tujuan dari pelayanan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan tindakan yang diberikan mencakup pencegahan dan penanganan gejala. Masalah yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya peningkatan jumlah pasien paliatif akibat dari peningkatan jumlah pasien dengan penyakit tidak menular. Kemudian, belum adanya layanan paliatif yang terintegrasi dengan tiap anggota tim paliatif, serta terdapat risiko bahaya infeksi di lingkungan rumah sakit atau yang biasa disebut sebagai infeksi nosokomial, serta keterbatasan kapasitas bed di rumah sakit. Solusi dari masalah-masalah tersebut adalah Paliacare yang akan membantu dalam fasilitasi layanan paliatif di rumah secara daring, meningkatkan efisiensi kerja tim paliatif dalam pelayanan sehingga pasien yang terlayani dapat lebih banyak, dan juga integrasi tiap anggota tim paliatif dalam satu platform. Dalam menjalankan solusi tersebut, Paliacare memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah monitoring pasien secara daring, meliputi monitoring kualitas hidup, tanda vital, gejala, dan juga nutrisi. Monitoring ini akan dilakukan menggunakan form assessment yang sudah disederhanakan. Yang kedua adalah konsultasi daring antara dokter dan pasien. Yang ketiga adalah fitur untuk menghubungi tim paliatif, serta adanya edukasi gejala. Berikut adalah contoh gambar tampilan aplikasi. Terdapat dua aplikasi, yaitu aplikasi pada sisi pasien, di mana pasien dapat melihat status dan memasukkan data, dan juga ada aplikasi pada sisi tim paliatif. Pada contoh di gambar adalah dokter. Dokter dapat melihat list pasien berdasarkan tingkat kualitas hidup pasien. Jadi, data-data yang akan diinput oleh pihak pasien, yaitu caregiver dan atau suster, dapat dilihat oleh dokter penanggung jawab pasien dan juga dokter umum. Dokter penanggung jawab pasien dapat memberikan konsultasi kepada pasien seputar penyakitnya, sedangkan dokter umum dapat memberikan konsultasi secara lebih umum dan memberikan rekomendasi untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di dalam tim paliatif, seperti psikolog, ahli gizi, farmasi, rohaniawan, relawan, dan lain-lain. Semua yang terjadi akan diawasi oleh rumah sakit dan data-data akan tersimpan di dalam rekammedik rumah sakit. Besarnya pasar platform kami diperkirakan ada lebih dari 4,8 juta di Indonesia. Kami mengambil target yaitu sebesar 68,5 ribu pasien paliatif yang ada di Jabodetabek. Platform kami lebih unggul dibandingkan platform-platform yang lain karena platform pelayanan paliatif secara daring ini pertama di Indonesia. Kemudian platform kami mudah digunakan, adanya sinkronisasi rekam medis, kemudian adanya jaminan bahwa data kami aman, kemudian ada integrasi tim paliatif, dan adanya efisiensi biaya dibandingkan pelayanan paliatif home care lain. Platform Paliacare unggul dari sisi integrasi tim paliatif dan monitoring pasien jarak jauh dibandingkan pelayanan paliatif yang lain seperti AIDO atau rawat di rumah dari home care di Dermais. Strategi marketing kami adalah melakukan direct selling ke rumah sakit secara langsung maupun direct selling ke pasien. Selain itu juga kami akan mencoba untuk mempromosikan platform kami melalui keikutsertaan kami di konferensi, seminar maupun workshop. Selain itu kami juga akan melakukan promosi secara tidak langsung melalui website dan iklan seperti media sosial maupun SEO. Setup cost yang kami butuhkan adalah 1,2 miliar yang terdiri dari aplikasi, website, pendaftaran haki, legal, dan juga 1G running cost. Untuk posisi laba rugi kami mengambil break-even point-nya pada tahun ketiga, di mana kami mendapatkan net profit sebesar 70 juta. Ini merupakan roadmap kami, yaitu pertama, tahun 2020 kita membuat aplikasi dan market research. Tahun 2021 kita launching aplikasi dan kerjasama sama RS Jabodetabek. 2022 kita kerjasama dengan Fasiankes dan organisasi profesi. 2023 kita kerjasama dengan pemerintah dan farmasi online. Dan terakhir 2024 kita kerjasama dengan perusahaan biosensor, di mana kita akan berencana membuat device monitoring. Ini ada tim kami, Tasya sebagai CEO, Yusuf sebagai CFO, Syarif sebagai CMO, dan Natasha sebagai CIO. Terakhir ada cost dari Anne Richardson. We cannot change the outcome, but we can affect the journey. Waktunya habis. Terima kasih banyak atas presentasinya. Silakan di-unshare dulu.
Oke, kita mulai dari juri dari bisnis. Silakan Ibu Via untuk komentar dan saran dan Iya, pertanyaan. ya, kedengeran Terdengar Ibu? ya, Pak. Halo, halo Terdengar Pak, Ibu? kedengeran Ya, ya? terdengar. Halo, denger ya? Oke, untuk tim saya ada pertanyaan. Tadi kan kalian bikin apa namanya grafik, sayangnya udah di-unshare ya. Nah, tadi kan kalian bikin grafik proyeksi sampai dengan kalian bikin bahwa itu apa namanya akan break even di tahun ketiga. Itu pada waktu kalian bikin itu, kalian yang kalian hitung apa? Angka itu dapat dari mana? Eh, yang kami hitung adalah dari revenue per pasiennya. Jadi kami mengambil revenue itu dari per pasien yang menggunakan aplikasi ini sebanyak 500.000. Di mana pada tahun ketiga kita sudah bisa menggait pasien sebanyak 2.000 pasien. Revenue aja apa cost-nya dihitung juga? Ya, cost-nya juga dihitung. Ya, karena coba cek lagi perhitungannya ya. Kalau saya lihat itu nggak bisa begitu perhitungannya gitu loh. Jadi apa namanya cost itu juga peningkatannya mesti dihitung, nggak bisa bikin flat gitu ya. Nah, apalagi kan ini aplikasi. Aplikasi itu ketika jumlah pasien meningkat secara tajam, maka di tengah-tengah itu akan ada investasi untuk perbaikan fasilitas dan investasi perbaikan fasilitas untuk apa namanya apa ya aplikasi yang bersifat apa namanya berbasis data seperti ini itu lonjakannya bisa gede. My point is kalau misalnya sekarang data katakanlah cost yang ada sekarang itu dipakai untuk memelihara 100 pasien, itu kalau kalian jadikan basisnya 1.000 pasien, itu akan ada investasi hardware dan software dan apa namanya security dan lain sebagainya itu yang sangat signifikan besarnya gitu loh Dek. Jadi nggak bisa begitu perhitungannya, nggak bisa dihitung flat gitu. Tadi begitu saya lihat saya langsung tahu wah ini sih itu nggak mungkin. Yang kedua itu satu ya. Yang kedua saya tadi mau tanya kan strateginya itu kan bertahap ya. Jadi kontak si apa namanya kerja sama si pihak ini dulu, kerja sama si pihak itu dulu. Itu kenapa begitu ya? Ya, saya ingin mencoba menjawab. Jadi berdasarkan roadmap-nya ya, Bu, tadi melihatnya. Ya, jadi kalau untuk kami strateginya pertama kami akan menargetkan pasien secara langsung untuk menggunakan, sehingga pasien beli secara individual. Sedangkan secara bertahap kami akan bekerja sama dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa membeli langsung misal untuk 2.000 pasien, sehingga pasien hanya tinggal bayar ke rumah sakit. Kemudian, kami juga berencana menambahkan fitur lain seperti dengan mengintegrasikan farmasi online, lalu kami juga akan menggunakan device, sehingga kami buat bertahap sesuai dengan revenue yang sudah datang dan potensi dari pasarnya seperti itu. Oke, Dek, saya mau tanya satu hal ya. Gini, kalau kamu saya kasih modal buat jualan es krim, kamu milih jualan es krim keliling-keliling kampung atau kamu milih naruh es krim kamu di Indomaret yang rame? Yang kedua. Kenapa? Karena usahanya lebih minimal. Exactly. That's what you have to think of gitu. Jadi, kalau menurut saya, justru dari awal kalian itu harus sudah punya crowd gitu loh. Kalian harus udah taruh itu di tempat di mana crowd itu datang sendiri gitu loh. Sehingga usaha marketing itu akan menjadi minim. Yang kedua harus diingat Anda kan belum punya brand. Ya kan? Sementara untuk orang menggunakan brand itu orang kan akan mikir-mikir gitu. Tapi kalau Anda menggandeng pihak-pihak yang sudah katakanlah lebih punya nama seperti rumah sakit dan lain sebagainya, itu akan lebih make sense gitu loh. Waktu saya pertama kali bikin bisnis, nomor satu saya cari dulu orang yang apa namanya nama besar yang jadi klien saya, sehingga saya bisa bilang, oh saya adalah vendor untuk si ini gitu loh. Kalau enggak, itu akan susah sekali untuk kemudian mendatangkan crowd gitu lah. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Sekarang Anda strategi komunikasi marketing communication-nya gimana ke orang-orang yang mau Anda jualkan itu? Key communication strategy-nya maunya apa? Baik, saya ingin menjawab. Jadi rencana strategi pemasaran kami adalah dengan kami mengikuti
keikutsertaan di seminar, workshop, atau di konferensi, atau di simposium. Dan di situ kan kami ingin meminta kesempatannya untuk mempresentasikan platform-platform kami ini. Jadi dengan harapan itu platform kami dapat dikenal oleh mereka-mereka yang datang di acara tersebut, yang concern dalam bidang kesehatan, seperti itu. Bukan itu, Dek. Pertanyaan saya adalah, Pak Sandi masih ada waktunya nggak, Pak? 22 detik lagi, silakan. Oke. Tapi konten yang Anda mau komunikasikan itu apa tentang produk ini? Message-nya tuh apa? Bahwa Kak. Saya akan membantu menambahkan. Jadi yang kami pikirkan adalah membuat rumah sakit butuh layanan yang online, karena saat ini rumah sakit terbatas dalam memberikan layanan secara offline. Oke, baik. Kita berikan kesempatan untuk juri kedua, Prof. Budi Wiweko sebagai juri bidang kesehatan. Silakan, Prof. Iko. Terima kasih Pak Sandi, mohon maaf nih terlambat. Selamat ya, sudah menyampaikan ide yang cukup baik, terutama terkait dengan layanan telehealth nih sebenarnya, telehealth. Dan menjadi pertanyaan saya, ada beberapa ya pertanyaan saya biasanya, aplikasi atau digital medicine ini atau pembuatan aplikasi layanan kesehatan ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Yang pertama adalah seberapa besar Anda bisa meyakinkan pasien ya dan juga atau customer Anda untuk menggunakan aplikasi ini, ya, download ya. Kalau Anda lihat di Play Store, di Apple Store, itu ratusan, ya puluhan sampai ratusan tuh adanya layanan-layanan kesehatan dalam bentuk aplikasi. Dan yang paling susah itu adalah mendorong orang untuk mendownload, kemudian sustain untuk menggunakannya. Nah, bagaimana Anda yakin bahwa Anda bisa meraih tadi berapa pelanggan itu? Ditanya Bu Fia tadi, berapa pelanggan tadi? Sorry. Ada target market kami ada lebih dari 68,5 ribu pasien. Ya, bagaimana Anda yakin gitu bisa meraih segitu banyak pelanggan? Ya, itu yang pertanyaan saya yang pertama. Ya, yang kedua, ini seperti layanan telemedicine pada umumnya, di dalam layanan itu ada data, ya ada data tentang pasien. Ya, kalau Anda menyatakan bahwa Anda akan bekerja sama dengan Fasiankes atau rumah sakit, pasti Fasiankes atau rumah sakit ini akan bertanya, itu data saya, data pasien saya akan dikemanakan, Bapak atau Ibu? Siapa yang memiliki data itu? Bagaimana menjaga kerahasiaan data itu? Apakah aman? Seperti itu. Nah, boleh. Silakan dijawab dulu dua pertanyaan ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi untuk meyakinkan pasien untuk menggunakan aplikasi kami adalah dengan kami akan membangun kerjasama dengan rumah sakit sehingga nanti rumah sakit tersebut yang akan merekomendasikan ke pasien-pasiennya. Jadi sejauh ini kami sudah mencoba bekerja sama dengan Rumah Sakit Darmais dan juga Rumah Sakit Persahabatan. Kemarin kami sudah melakukan beberapa komunikasi dengan dokter-dokter paliatif di sana dan tanggapannya juga cukup positif sehingga memungkinkan kami untuk kerjasama. Begitu, Prof. Nah, kemudian bagaimana meyakinkan pihak manajemen rumah sakit gitu kan? Bahwa ini dokter, Bu Direktur, Pak Direktur, kalau pakai aplikasi saya, ini menjamin lah layanan kesehatan rumah sakit dokter, Bapak atau Ibu Dirut tidak akan menurun, ya akan sesuai. Pasien juga akan engage dengan teknologi ini. Bagaimana meyakinkan itu gitu? Jadi untuk meyakinkannya, yang kami pikirkan adalah kami akan membantu rumah sakit agar dapat bisa menjangkau pasien-pasien home care yang tadinya mungkin mendapatkan hambatan dalam pelayanan paliatif. Rumah sakit dia bilang gini aja, dokter mohon maaf ya, saya juga punya tim IT rumah sakit, tim IT saya bisa bikin ini. Cepat, gampang, aman, datanya ada di kami gitu.
Dia ngomong begitu tuh pas di rumah sakit. Gimana tuh? Rumah sakit pasti akan begitu dia. Oh, kita punya tim IT kok, Dok. Kita bisa bikin lebih bagus gitu, lebih cepat dan terjamin. Nah, artinya ada point of view yang Anda harus benar-benar yakinkan bahwa we are different gitu loh. Kita berbeda nih. Kita berbeda dengan aplikasi yang ada, kita bisa memberikan service yang berbeda, kita bisa mengeducate patients better than others gitu. Nah, point of view itu yang harus ada di dalam dikemas di dalam aplikasi yang Anda miliki ya. Tadi saya agak ketinggalan di depan-depan. Tetapi kira-kira itulah ya, itu untuk meyakinkan bahwa orang akan mau memakai aplikasi ini. Karena kita kompetitornya ini luar biasa. Kompetitor sangat banyak, nggak mudah gitu bermain di aplikasi ya. Saya punya pengalaman betul gitu ya. Kemudian data gimana? Pertanyaan kedua tadi. Datanya punya siapa tuh? Untuk datanya kami bekerja sama rumah sakit juga, jadi kita akan berintegrasi sama rekam medisnya rumah sakit sih, Dok. Baik, karena waktu sudah habis, ya. Kita berikan ke sementara Dr. Arya sudah masuk, tapi karena tidak mengikuti, jadi saya minta Pak Nadif untuk menjadi juri ya untuk kelompok ini. Silakan Pak Nadif. Ya, Pak Sandi, terima kasih. Boleh, memang sebelumnya saya sudah melihat perkembangannya ya dari tim Paliacare ini. Tapi tadi saya agak kurang ngeh di teknologi, boleh di-share lagi slide-nya? Boleh Pak Sandi? Silakan. Oke. Silakan di-share. Ya, oke. Di slide ke berapa? Ya, sebetulnya saya melanjutkan juga dari Prof. Iko ya. Yang pertama, memang terkait dengan teknologi yang digunakan sehari-hari gitu ya dalam bentuk gadget. Pastinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana seseorang itu mau mendownload satu aplikasi lagi dan benar-benar memaintain penggunaannya. Itu yang pertama. Dan maka dari itu penting untuk membuat sebuah prototipe yang memang mudah digunakan, terus juga tampilannya juga menarik, dan yang paling penting adalah si penggunanya itu benar-benar merasa bahwa si teknologi itu atau app ini itu dibutuhkan. Nah, mungkin pertanyaan saya, kira-kira kalau menurut kalian dari sisi teknologi, apa sih yang menurut kalian yakin bahwa ini dibutuhkan bagi para dokter-dokter paliatif dan juga pasiennya? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin saya akan menjawab. Jadi selama ini yang udah dilakukan sama rumah sakit adalah mereka bikin kayak apa namanya pembayaran sekali untuk kunjungan pasien paliatif selama tiga kali kunjungan gitu. Namun kalau misalnya pakai aplikasi kami, maka dengan pembayaran sekali saja bisa melakukan apa namanya monitoring secara langsung selama pasien itu dirawat di rumah seperti itu. Jadi dan juga ada integrasi untuk keuntungan bagi dokter juga adalah integrasi dengan apa namanya pelayanan kesehatan yang lain seperti psikolog dan ahli gizi. Karena kalau dari interview yang kami dapat adalah sebelumnya paliatif itu dikerjakannya sendiri seperti sama dokter DPJP-nya aja seperti itu sih. Nah, baik, berarti kan sekali bayar, terus informasi dari pasien dan juga dari rumah sakit
berarti kan kalian kelola. Bagaimana satu terkait dengan pendanaan teknologi untuk membayar layanan PaliaCare ini, dengan bagaimana si pasien atau si rumah sakit dapat membayar jasa ini, dan yang kedua bagaimana cara memastikan agar data-data yang kalian himpun ini aman. Kan kita tahu rekam medis itu sangat sensitif, dan apabila ini bocor ke halayak ramai bisa dituntut gitu ya ke pengadilan tim kalian. Ya, saya akan mencoba menjawab. Saya coba menjawab dari pertanyaan kedua dulu. Tadi bagaimana memastikan data-datanya aman ya. Jadi untuk di setiap komponennya, baik di komponen aplikasi pasien, server aplikasi, server database, maupun saat mengakses server rumah sakit, nanti akan diberikan proteksi, baik di server dan aplikasinya maupun di setiap jaringannya, sehingga tidak ada pihak ketiga yang bisa menginterupsi jaringan seperti itu. Jadi memang sudah kita alokasikan untuk menggunakan proteksi. Proteksinya seperti apa? Seperti SSL pinning, HTTPS. Proteksinya seperti apa bentuknya? Kenapa? Mohon maaf. Ya, proteksinya seperti apa contohnya? Proteksinya contohnya seperti menggunakan SSL pinning, lalu untuk jaringannya menggunakan VPN sebagai contoh. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang? Sekali lagi mungkin ya, servernya rencana bagaimana masalah kepemilikan server? Maaf semuanya, waktunya sudah habis. Habis ya, oke, baik Pak. Terima kasih untuk grup 3. Kita berikan aplaus. Kita lanjut ke grup berikutnya. Kita panggilkan grup 1, Calculista, website untuk belajar pengolahan data statistik serta layanan jasa konsultasi dan bimbingan analisis data via daring. Silakan. Waktunya saya bisa riset lagi, dimulai dari, sudah siap? Dimulai dari sekarang. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Calculista, ayo belajar statistika. Next. Ya, Calculista sebenarnya lahir dari beberapa curhatan-curhatan yang datang dari mahasiswa-mahasiswa teman-teman kami sekalian. Banyak yang belum mengerti analisis data, kemudian banyak juga yang menginginkan untuk membantu analisis data juga mengajarkannya. Next. Next. Di saat yang bersamaan, kita bisa lihat dunia penelitian Indonesia itu sebenarnya agak bermasalah ya, dalam artian dengan populasi yang begitu besar, kita menghasilkan dokumen publikasi yang cukup sedikit sebenarnya. Next. Bahkan kita kalah dari beberapa negara-negara kecil di sekitar kita. Next. Nah, akan tapi Indonesia tengah mengalami peningkatan minat dalam penelitian seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa-mahasiswa tadi yang bertanya-tanya mengenai cara meneliti dan lain sebagainya, dan Calculista di sini hadir untuk mengakomodasi hal tersebut. Next. Ini adalah fitur Calculista untuk membantu pembelajaran serta layanan jasa konsultasi dan analisis data. Next. Jadi produk service yang kami berikan adalah 3 layanan utama dan 2 layanan tambahan. Yang pertama adalah algoritma, di mana ini akan menentukan sesuai dengan variabel dan uji hipotesis yang akan dilakukan oleh pengguna. Terus ada konsultasi dengan konsultan kami berbasis platform dari kami maupun lewat Zoom meeting, dan analisis data di mana akan ada bantuan bimbingan dari tutor kami. Terus ada webinar, di mana ini adalah penunjang untuk 3 layanan tadi, di mana untuk melakukan pengolahan data tapi lewat webinar. Sedangkan yang terakhir adalah suplemen, di mana untuk membantu layanan algoritma yang kami telah berikan. Lanjut. Jadi kalau bisa dilihat Bitly Calculista Project, silahkan bisa dicek. Terus value proposition yang kami tawarkan adalah pertama akurat, cepat, dan akan ada konsultasi online, jadi bisa langsung berhubung dengan konsultan kami, terpercaya dan terintegrasi dengan ada studi kasus dan soal-soal. Lanjut. Lalu selanjutnya untuk marketing plan itu, untuk riset marketnya itu pertama kita telah mendapati bahwa ada 81,8% akademisi telah mengikuti pelatihan SPSS. Namun ternyata 72,7% masih kurang memahami tentang analisis data. Next.
Nah, lalu untuk di sini ada kompetitor-kompetitor kami, di sini ada Sopiodin.com, ada Risetku.com, dan di sini Kalkulista hadir untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari mereka semua. Yaitu dimulai dari adanya algoritma kalkulator, ada artikel, ada latihan soal, studi kasus, jasa konsultasi, dan jasa analisis, sehingga kami lebih lengkap dari kompetitor kami yang lain. Lalu untuk advertising dan marketingnya, di sini ada Google Ads sebagai media iklan, dan lalu untuk marketingnya itu ada media-media sosial lain seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan Instagram. Di sini kami juga menggait media partner organisasi kami. Di sini ada lembaga pengkajian dan penelitian LPP FKUI. Next. Operation plan next. Ini ada berapa tim kami, ada 4 orang. Rencananya ke depannya kami akan menambah 1 orang lagi untuk menjadi CTO supaya saya Renari tidak bekerja jadi 2. Kami semua sudah punya banyak pengalaman di bidang masing-masing, khususnya statistika, kemudian networking dan juga desain dan lain-lain. Next. Ini untuk roadmap strategisnya, kita mulai dari bulan Oktober ini sampai bulan April, rencananya kami akan bangun website dan media sosial, kemudian kita akan pengembangan penggunaan layanannya, di mana dari 1.000, 3.000, sampai 5.000 dalam 2 tahun ke depan. Lalu yang perlu diperhatikan juga mengenai kerjasama terhadap partner-partner kami, partner organisasi, ada 5 awalnya dan akan kami terus ekspansi supaya mereka juga bisa menjadi partner yang baik ke depannya. Next. Ya, untuk perencanaan finansial dari produk ini, untuk perencanaannya kita kategorikan selama 5 tahun, dan untuk total pengeluarannya bisa kita lihat itu paling besar di tahun pertama, yaitu sebesar 23 juta. Dan untuk pemasukannya kita bisa dapat dari ads-nya, dari jasa analisis, jasa konsultasi, dan webinar. Untuk ads-nya, untuk 2 tahun pertama kita perkirakan belum ada iklan yang masuk karena mengingat traffic web kita yang masih kurang. Kemudian untuk jasa analisisnya dengan harga kira-kira 250.000 dengan harga 300.000 itu per tahun pertama 7.500.000 dan kita berharap akan mengalami peningkatan per tahunnya, dan juga jasa konsultasi dan harga 45.000 yang akan juga mengalami peningkatan per tahunnya, webinar dengan harga 50.000 per orangnya, sehingga total pemasukan kita perkirakan akan mengalami peningkatan terus. Untuk break-even point-nya itu kira-kira pada tahun pertama. Ini untuk asset balance-nya, jadi pertama-tama kita masih mengalami minus. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Saya berikan untuk kali pertama dari juri bidang teknologi, Dr. Arya Kekali, silakan. Baik, terima kasih. Berapa lama waktunya, Pak Sandi? 5 menit, Dr. Arya. 5 menit. Ya, kalau dilihat teknologinya begini, bagaimana persiapannya, pemetaannya tim ini untuk kesiapan teknologi dari usernya sendiri? Maksudnya usernya itu kita, orang yang butuh statistik itu, apakah sudah tech savvy atau enggak? Mohon maaf, tadi pertanyaan terakhir, sudah tech savvy apa? Bagaimana? Sudah tech savvy atau tidak? Jadi bagaimana, tadi kan menjaring target pasarnya. Nah, target pasarnya itu kan gambarannya bisa orang-orang yang masih riset S1, S2, S3 gitu. Pemetaannya selama ini, apakah target pasarnya untuk Kalkulista ini sudah tech savvy, sudah siap dengan model seperti ini atau tidak? Oke, terima kasih Dr. Ayakaya atas pertanyaannya. Jadi untuk website yang kami tawarkan itu semudah mungkin UI sama UX-nya itu mudah dimengerti untuk orang yang bahkan tidak tech savvy sekalipun. Jadi kalau misalnya dia punya kelemahan dia dalam artian tidak terlalu paham dengan statistika maupun tidak terlalu paham dengan algoritma yang kami berikan, jadi pertama kami memberikan studi kasus dan pembelajaran tentang artikel-artikel tentang ada dasar statistika. Jadi di situ juga akan dijelaskan gimana tentang pengambilan hipotesis dan lain-lainnya. Terus untuk yang tech savvy-nya itu kita akan buat semudah mungkin. Jadi tinggal membentuk misalnya variabelnya komparatif atau kategorik, langsung diklik dan kalau misalnya masih bingung bisa langsung ada bantuan kira-kira maksudnya apa dari variabel tersebut. Jadi kira-kira ini mudah untuk orang yang bahkan belum paham tentang statistik sekalipun. Terima kasih. Dan selain itu, Dok, kami juga ada layanan konsultasi. Jadi kalau misalnya mereka juga bingung baik mengenai statistik maupun juga teknologinya, cara penggunaan website dan lain-lain, mereka bisa telepon customer service kita atau menghubungi kami di media sosial dan juga jaringan.
yang jadi keunggulan Calculista ini adalah pelayanan langsung untuk jasa konsultasinya atau algoritmanya sebenarnya. Apa yang jadi uniqueness-nya tadi? Saya masih lihat gambarannya dengan apa yang sudah ada gitu, yang pemain yang sudah lama tadi ada Sopiyudin, ada Risetku. Tadi keunggulannya apa? Ya, jadi Dok, untuk keunggulannya dari Calculista sendiri itu dari websitenya sendiri juga kita telah menambahkan satu fitur latihan soal dan studi kasus. Dan di sini juga dari pengguna sendiri, pengguna juga dapat langsung menguji kompetensi mereka setelah menggunakan aplikasi kami. Selain itu, untuk algoritmanya sendiri, itu pun juga kita rancang layaknya aplikasi yang dapat diklik gitu. Dan nanti kalau misalnya sudah diklik, datanya seperti apa, untuk penelitiannya kayak gimana, nanti akan langsung keluar sendiri uji hipotesisnya itu seperti apa. Dan lalu untuk dan yang lainnya untuk jasa konsultasi juga dan analisis data. Setelah kita untuk analisis data, terutama setelah kita analisis data pun juga kita akan memberikan satu catatan dan yang isinya seperti tutorial dan tenter-tenter yang isinya itu menjelaskan kenapa uji ini kami lakukan dan lain sebagainya. Jadi dari customer sendiri bukan hanya dapat outputnya aja, tapi mereka juga dapat membaca dan mengerti mengenai analisis data itu sendiri. Gitu. Oke, terkait teknologinya. Sekarang untuk aplikasinya, apalagi dalam kondisi pandemi begini, banyak yang mencari aplikasi yang open source, karena kalau mencari yang install gitu susah gitu. Kira-kira ada solusi nggak yang ditawarkan untuk nanti user? Kira-kira aplikasi apa yang mungkin bisa digunakan dengan kondisi kita emang harus belajar dari rumah seperti ini untuk statistik? Jadi kalau dari platform kami yang gunakan saat ini sebenarnya website. Jadi website itu sudah pasti open source ya untuk semua orang. Di mana dia harus register dulu dengan atau alamat emailnya, karena nanti akan subscribe ke newsletter kami untuk tambahan fitur. Jadi intinya saat dia udah masuk ya atau sudah terregister dalam website tersebut, dia akan bisa mengakses layanan-layanan kami. Salah satunya di algoritma tadi. Jadi algoritma ini ada pengajarannya tentang penggunaan algoritma maupun tentang data statistik sebelum terjun ke algoritmanya. Jadi algoritmanya akan dibuat semudah mungkin, pun ditambah dengan pelayanan-pelayanan yang memudahkan penggunaan algoritma. Seperti tadi yang ada suplemen untuk sebagai layanan tambahan penggunaan algoritma. Jika seperti itu, Pak. Oke. Karena waktunya udah mau habis juga. Bagus ya, nanti bisa dicoba diseriuskan benar. Apalagi kalau kerja sama LPP atau sama IKK nanti. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak juri bidang teknologi Dr. Arya Kekalin. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada juri bidang kesehatan Prof. Budi Wiweko. Silakan, waktunya 5 menit. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Ya, selamat atas inisiatifnya ya, Imam, Jason, Renardi, Siva, mengenai Calculista ini. Ya, tadi saya sudah melihat bagaimana Calculista ini disejajarkan dengan Sopiyudin nih. Salah satunya Sopiyudin nih, Sopiyudin yang memang paling banyak kita pakai tuh saat ini. Ya, dan kalau dilihat nilai positifnya cukup banyak ya dari Calculista. Pertanyaan saya yang pertama adalah sudah sampai mana ini developing method ini ya, inovasi ini, Calculista ini sudah sampai mana? Apakah sudah pernah diuji coba, baru prototype, apakah sudah pernah diuji coba, sudah digunakan oleh user, kemudian kalau sudah digunakan apa pendapat dari user begitu mengenai Calculista ini ya dibandingkan dengan Sopiyudin gitu ya. Kemudian yang kedua memang Sopiyudin paling banyak ya. Kalau kita mau melakukan disrupsi, itu artinya harus ada sesuatu yang kita lakukan dengan sangat signifikan berbeda gitu dengan Sopiyudin misalkan. Karena crowd-nya sudah banyak tuh di Sopiyudin. Bagaimana cara Anda mengambil pasarnya Sopiyudin? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab nomor 1 dulu mengenai development-nya. Untuk saat ini memang development kami masih terbatas dalam prototyping ya, Prof. Seperti yang saya tadi kirim ke chat Zoom, itu prototype kami dan memang kami belum lanjut ke tahap ingin mengembangkan website-nya
kembali karena memang dalam 1 bulan ini rasanya belum sempat untuk menggait mahasiswa dari misalnya Fasilkom atau dari teknik misalnya yang lebih paham tentang tentang web development-nya. Untuk ditanyakan kepada user, sebenarnya kami sempat bertanya, tapi saat kami prototipenya belum jadi betul. Jadi memang dari mereka sih banyak yang bilang website-nya tampak baik, cuman memang masih ada beberapa user experience yang waktu itu masih kurang. Contohnya memang contohnya latihan soalnya masih belum ada, terus algoritmanya juga waktu itu masih belum ada, sekarang sudah. Untuk nomor 2-nya mengenai apa yang membedakan kami dengan Sophiuddin, selain tadi yang sudah ditunjukkan di dalam slide, mungkin salah satunya adalah dari jangkauan biaya juga, karena kami sistemnya semuanya serba online, kemudian kami juga banyak memakai aplikasi, jadi tidak banyak memakai konsultasi yang kami sendiri juga. Biayanya tentunya akan jauh lebih murah dan mungkin akan lebih menarik lah bagi teman-teman mahasiswa atau misalnya akademisi yang masih pemula yang kira-kira butuh untuk mempertimbangkan biaya juga. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambah? Izin menambahkan untuk bagian tadi yang user maupun pasar yang tadi dibuat oleh Sophiuddin. Jadi untuk saya udah melihat dari Bapak Sophiuddin, dia udah menggunakan buku dan juga metode MSD lewat platform website. Namun di situ bukan ada algoritma ataupun pengajaran langsung yang bisa diakses oleh penggunanya, melainkan dia menawarkan seperti workshop dan konsultasi langsung ke Sophiuddin-nya, Dr. Sophiuddin. Nah, di situ kita melihat ada celah di mana semua pengajaran maupun pengajaran statistika itu terpusat dengan satu Dr. Sophiuddin. Sedangkan di kami konsultannya ada banyak, di mana satu result awal kami adalah diambil FPP sudah terverifikasi belajar dengan pakai FSS selama 2 tahun. Di situ kami bisa membuat konsultan dengan jumlah yang cukup besar setelah tutor, di mana nanti kalau contohnya scale up kaminya, kita akan menggait statistik lain dari universitas lain, sehingga kita akan membuat semacam marketplace di mana antara konsultan maupun pengguna dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi semacam kita melibatkan banyak konsultan, sedangkan kita meraih revenue stream dari banyaknya konsultasi maupun analisis data dari berbagai analisis yang dilakukan, sehingga tidak terpusat dalam satu dokter saja. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup Prof. Iko? Kalau sudah cukup, kita lanjut ke juri selanjutnya. Silakan. Terima kasih Prof. Iko. Kita persilakan juri bidang bisnis, Ibu Via. Waktu 5 menit, dipersilakan. Ya, Dek, tadi ada yang menarik yang tadi Adek sempat bilang kalau Sophiuddin itu kan konsultasinya langsung sama Bapak Sophiuddin atau Profnya ya, Sophiuddin ya. Antara kalau ini kan konsultannya banyak. Menurut Anda itu adalah suatu keunggulan dari produk Anda. Anda bisa dapat kesimpulan itu dari mana ya, Dek ya? Bahwa itu adalah suatu keunggulan dan bukan kelemahan. Sebenarnya untuk bagian itu bisa dibilang dua bilah mata pisau ya, karena pertama kita akan menurunkan kualitas, kita tidak akan sebagus Dr. Sophiuddin ya, karena memang dia sudah secara magister paham di bagian epidemiologi maupun statistik. Namun kita akan membuat orang yang terkonek dengan jasa konsultasi itu banyak. Jadi nggak hanya orang-orang yang punya uang dengan jumlah dana besar maupun yang membutuhkan statistik yang sophisticated. Sedangkan kita membantu peneliti muda yang dia akan membutuhkan semacam statistik yang umumnya simpel seperti bivariat ataupun statistik yang diperlukan untuk lulus skripsi, itu untuk mampu terkonek dengan orang. Soalnya oke, di Universitas Indonesia sudah ada LPP yang sudah memberikan mentoring gratis dengan mahasiswa kedokteran. Namun di dokteran itu belum tentu ada di Erika, dan ataupun di universitas lain, misalnya juga organisasi keilmiahan yang bergerak di bidang ini. Jadi kita seperti mempertemukan orang-orang yang membutuhkan statistik yang cepat dan terpercaya, namun mungkin kualitas tidak sebagus Dr. Sophiuddin, di mana Dr. Sophiuddin ini masih terpusat sama dokternya sendiri yang memang benar-benar hebat dalam statistik maupun epidemiologi. Kira-kira seperti itu, Bu.
Ya, gini ya, saya kasih masukan kalau misalnya kita berbisnis itu jangan pernah lupa yang namanya branding ya. Saya bikin tas mereknya Via, saya jual harga Hermes, nggak akan ada yang mau beli meskipun tas saya lebih bagus gitu loh ya. Jadi hati-hati dengan asumsi branding gitu karena kadang-kadang branding justru yang membuat satu produk itu laku, dihargain, dikejar-kejar orang gitu loh ya. Jadi itu satu. Yang kedua, saya boleh minta ditampilin lagi nggak? Minta tolong bisa di co-host mereka. Saya pengen lihat angka yang tadi itu, yang Adek kasih P&L-nya itu. Yang tabel, Dek. Tabel slide ke 18, iya. Nah, Dek, kok marketing sama promonya nggak nambah ya? Angkanya segitu-gitu aja. Server, sewa dan maintenance servernya juga segitu aja angkanya. Kalau misalkan buat marketing dan promonya ini estimasi, jadi kira-kira maksimal segini. Nah, tapi itu tadi yang saya setuju sama Prof. Iko. Yang bidang yang kalian masukin ini adalah bidang yang udah ada pemainnya gitu loh. Tidak semudah itu. Kalian harus mikir gitu bahwa ketika kalian ingin mendapatkan crowd itu harus ada upaya-upaya yang lebih gitu loh. Ya, apakah 1 juta itu cukup? Apa 1 juta itu visible dan flat selama 5 tahun? Terus saya minta slide nomor 21, tolong. Iya, ini yang ada revenue-nya yang mana ya? Sorry, 19 ya kayaknya ya, tabel. Total pemasukan. Ini total pemasukan setahun apa sebulan ya, Dek, di tahun kelima? Total pemasukan setahun apa sebulan, Dek? Tahun kelima. Setahun. Yeah. Setahun. Oke. Dek, mohon maaf ya, saya pebisnis ya, Dek ya. Yeah. Kalau ini segini aja uang orang tua kamu ngasih uang jajan kamu juga lebih, Dek. Gitu loh. Ya. Jadi kalau bisnis itu harus selalu otaknya otak mikir bisnis. Angka berapa sih yang visible? Kalian harus punya threshold. Kalau misalnya suatu bisnis itu dianggap visible sehingga berguna untuk kamu spending waktu kamu. Pasti kan kamu kan spending waktu nih untuk ngerjain kayak gini ya, berlima lagi gitu kan. Ini kan sesuatu yang maksud saya harus ada hasilnya karena kalian harus menghargai effort kalian. Itu nggak kekecilan gitu loh. Karena kalau bisnis-bisnis yang kecil pun itu skala-skalanya itu kalau bisnis yang dianggap sebagai bisnis kecil itu adalah 4,8 M per tahun gitu loh. Jadi usahakan untuk bisa mencapai economic of scale yang sehat untuk semua effort yang udah Anda lakukan. Jangan hanya sekedar dari seperti mencapai suatu angka tertentu ya. Dan mungkin last but not least, biasanya kalau kita ngitung P&L, kita itu pakai yang namanya future value. Jadi harga uang itu harus Anda hitung secara statistik, harga atau value ke depannya itu berapa. Jadi harganya itu bukan hanya kenaikan harga, tapi juga future value-nya itu berapa. Karena itu yang akan real sebenarnya. Kalau dari saya itu, Pak Sandi, terima kasih. Sukses selalu ya, Dek. Ya, terima kasih banyak, Bu. Tepat sekali. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok kalkulista. Kita akan lanjut ke grup terakhir. Grup 2, DocStreet, website marketplace yang menghubungkan dokter pencari kerja dengan Fasiankes yang mencari dokter di seluruh Indonesia. Silakan grup 2 mempersiapkan. Sudah share screen? Waktunya 5 menit presentasi, dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan para pengajar NPST yang saya hormati. Perkenalkan saya Ikrar, bersama teman saya, Gilang, Faris, dan Niko, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul DocStreet, Connecting Doctors and Healthcare Facilities. Next. Seperti semua inovasi yang baik, kami berawal dari masalah dulu. Kami telah mewawancarai beberapa dokter dan pihak manajemen Fasiankes, dan inilah testimoni yang mereka berikan. Untuk pihak dokter, informasi lowongan kerja masih terbatas. Saya berharap ada situs atau aplikasi khusus dengan pengajuan berkas secara digital. Dari segi Fasiankes, dalam perekrutan dokter, informasinya kurang. Diskusinya juga kadang tidak terpenuhi, padahal kami membutuhkan dokter yang memiliki skills yang baik. Next. Ini adalah unique values yang kami bawakan, pioneer, personalize, and prospects. Next. Ini adalah prototipe kami, sedikit saja. Next. Ini adalah user journey map kami.
Jadi, journey map dari pengguna diawali dari registrasi atau sign in, di mana user memasukkan email dan password, dan juga ada validasi STR untuk dokter dan surat izin pasienkes. Dilanjutkan dengan pengisian profil, lalu dengan assessment, untuk mengisi apakah ingin mencari atau menyediakan lowongan kerja, dan beberapa kriteria yang diinginkan. Dilanjutkan dengan profil singkat, dan apabila pengguna tertarik, bisa mengklik profil singkat tersebut untuk mendapatkan profil lengkapnya. Next. Ya, jadi ini merupakan potensial market dari Docstreet, di mana terdapat dokter umum utamanya dan juga pasienkes. Dokter umum setiap tahun ada lebih dari 12.000 lulusan dokter baru di Indonesia, dan total dokter di tahun 2020 ada sekitar 180.000. Sedangkan untuk pasienkes pada tahun 2018 terdapat 2.813 rumah sakit dan 8.841 klinik di Indonesia. Untuk kompetitornya sendiri, kami tidak memiliki kompetisi secara langsung, karena kami merupakan situs lowongan kerja pertama yang khusus didedikasikan untuk dokter dan pasienkes. Namun kami memiliki kompetisi secara tidak langsung, yaitu Jobstreet dan LinkedIn. Meski begitu, kami memiliki value yang menguntungkan kami, yaitu personalisasi situs yang lebih memudahkan dan nyaman untuk user, konten yang lebih terfokus pada keperluan dokter dan pasienkes, serta akun terdaftar yang sudah tersaring. Secara finansial, kami mencari investor untuk membantu mencapai tujuan kami, yaitu dalam 24 bulan mencapai minimal 5.000 user dan 800 pro account yang terdaftar di Docstreet. Sumber revenue kami ada pro account, di mana ini memberikan akses lebih terhadap fitur-fitur yang terbatas pada user biasa. Kemudian ada advertisement yang mana kita utamanya lebih ke health sectors dan juga farmasi. Ini ada ringkasan rencana finansialnya, investasi awal sejumlah 700 juta, kemudian mengalami BEP pada tahun ketiga, dan pada tahun kelima terdapat return of investment sebesar 60%. Dan ini tim kami memastikan bahwa konsumen dan investor berurusan dengan yang tepat, tim yang profesional. Di CEO ada Ikrar Hemanadi yang berpengalaman dalam manajemen organisasi. Kemudian pada COO ada Nico Gamaliel, juga merupakan mahasiswa yang berpengalaman. Pada CTO ada Faris yang merupakan IT engineer berpengalaman, dan pada CMO ada Gilang yang merupakan manajer keuangan berpengalaman. Ini adalah ringkasan rencana pengembangan kami. Kami menargetkan pada tahun 2021 tahun depan ada peluncuran produk, kemudian target akhir tahun minimal 1.000 pengguna. Dan untuk mencapai target ini, kami melakukan promosi masif dari iklan dan sosial media melalui Google Ads dan FB Ads utamanya. Kemudian pada tahun 2022, target akhir tahun minimal 5.000 pengguna, dan 800 diantaranya akun pro. Kemudian dengan keadaan pandemi yang telah selesai, kami bisa melakukan promosi luring melalui simposium dan fasilitas kesehatan. Kemudian target pada 2023, target akhir tahun 8.000 pengguna, 2024 12.000 pengguna, dan 2025 17.000 pengguna. Jadi kami dilakukan secara berkesinambungan. Saya tulis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Yang penting saya bisa jawab sesi tanya jawab deh. Makasih banget ya, aduh. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya, waktunya lebih. Kita akan berikan kepada juri bidang kesehatan lebih dulu bertanya. Silakan, Prof. Iko. Ya, terima kasih. Nah, selamat atas inovasinya ini, Niko dan kawan-kawan. Ya, pertanyaan saya pertama, sebenarnya positioning dan dari produk Anda di mana sih sekarang kalau melihat dari kebutuhan need ya dan demand dari para dokter begitu ya, untuk ini kan mencari pekerjaan nih, lowongan begitu. Kira-kira seberapa tinggi demand-nya, kemudian positioning-nya ada di mana, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah sampai di mana ini produknya? Tadi saya tidak melihat dengan jelas produknya sudah di mana, apakah sudah diuji coba, begitu, dengan customer-nya atau dengan para dokter. Dua itu dulu, silakan. Baik, Prof. Iko, terima kasih atas pertanyaannya, izinkan kami menjawab. Kami melihat ada masalah tidak terpenuhnya demand, khususnya dokter umum sebenarnya, terhadap pekerjaan dan khususnya terhadap gaji dan terhadap waktu kerja. Dan itu kami amati pada beberapa dokter umum yang kami wawancara pada saat kami memetakan masalah. Kemudian kami juga mengamati bahwa khususnya pada fasilitas kesehatan di daerah kesulitan untuk mencari dokter. Maka dari itu kami merasa kami bisa mengisi ruang di sana untuk menjadi penghubung antara dokter pencari kerja yang diinginkan dan fasilitas kesehatan yang mencari dokter yang sesuai dengan kriteria mereka. Jobstreet ya, kayak Jobstreet gitu.
JobStreet kombinasi ada JobStreet dan LinkedIn tapi khusus untuk dokter karena JobStreet dan LinkedIn belum eksklusif untuk dokter, bahkan lowongan di JobStreet masih Anda terbatas sebenarnya pada kan kira-kira ide JobStreet kan ini khusus dokter kan? Kurang lebih demikian ya, Prof. Ya, udah sampai mana ini produknya kemudian? Sudah ada? Izin menjawab. Apa sudah dicoba? Apa gimana? Apa sudah di launching? Izin jawab, Prof. Ya, jadi untuk produk kami sudah membuat prototipenya dan kami sudah mengetes prototipe tersebut kepada calon pengguna, yaitu dari ada yang dokter internship, ada dokter yang sudah praktek, ada dokter spesialis juga. Dan kami juga sudah mendapatkan feedback dari beliau-beliau, dan kami juga telah memasukkan feedback tersebut kepada user journey map kami yang ada di situs lain. Begitu, Dok. Jadi rencananya nanti Anda akan launching ini sebagai web base ya, web base yang bisa accessible ya. Iya, Dok. Accessible. Ya, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana Anda mengkomunikasikan ya, meyakinkan bahwa Anda ini kan sebenarnya broker ya, broker yang terpercaya gitu, trustworthy broker gitu. Terutama dari para direktur rumah sakit ya kan, klinik gitu. Dia percaya nggak lewat Anda gitu. Jangan-jangan nanti lu ngambil duit lagi gitu. Kami izin menjawab, Prof. Gimana? Kami pertama sebenarnya di awal ini kami membawa segmen ketiga sebenarnya. Jadi kami bertanya ke dokter spesialis, kami bertanya ke dokter umum yang baru kerja dan dokter spesialis yang baru masuk kerja. Dari misalkan segmen pertanyaan jawab paling banyak yang ingin menggunakan jasa kami dari minimum viable produk kami adalah dokter-dokter umum yang ketika baru mau kerja itu dokter spesialis yang mau kerja. Karena dari segmen dokter spesialis yang sudah misalkan udah 5 tahun atau 10 tahun praktik, biasanya mereka sudah ada settle di satu rumah sakit. Jadi dari kami di sini rencananya sih kami kalau misalkan mau jalan, kami mau cek MVP-nya mungkin dibuka. Kami sempat tanya-tanya ke baru-baru FKUI yang dokter umum baru tamat dan dokter umum baru tamat dan masih praktek seperti itu. Kira-kira berapa besar sih pasarnya dokter yang berapa persen? Pasarnya kira-kira dokter yang memerlukan JobStreet ini gitu. Menurut Anda, asumsi Anda? Mungkin saya boleh izin menjawab. Sebenarnya dari berdasarkan yang kami cari tahu juga kan ada sekitar 12.000 lulusan dokter baru ya di Indonesia. Dimana mereka juga pasti mencari kerja gitu. Mungkin untuk serapannya bisa sekitar 70% ya mungkin. Karena saya juga sudah mendapatkan wawancara juga dengan beberapa dokter yang sedang internship. Dimana mereka bilang meskipun beberapa mungkin ada yang sudah tahu ingin masuk kemana, tapi mungkin sebagian besar terutama FK yang mungkin belum banyak memiliki jejaring gitu. Itu ini sangat besar. Ini juga nanti Anda terkoneksi dengan Fasiankes pemerintah maupun swasta ataupun pharmaceutical company semuanya ya. Klinik juga. Jadi klinik juga. Bukan hanya klinisi ya. Pekerjaan non klinisi juga akan di cover. Jadi seberapa besar Anda sudah mencoba menjalin koneksi dengan para employer ini? Sebenarnya ya. Mohon maaf, waktunya habis. Oke, kita berikan kesempatan dulu untuk juri berikutnya. Kami mohon kesediaan dari Bu Via, juri dari bisnis, untuk memberikan pertanyaan. Waktunya 5 menit. Ya. Ya, tadi saya ngelanjutin pertanyaan Prof. Iko tuh, sangat menarik banget gitu ya. Saya mau nanya dulu, Dek, kita menyamakan persepsi dulu. Kalau di depan kampus Anda ada tukang bakso sama tukang sate, itu tukang bakso sama tukang sate itu direct kompetitor atau indirect kompetitor, Dek? Indirect, Bu. Yakin? Kalau di sebelahnya lagi ada tukang lontong, di sebelahnya lagi ada tukang mie, mana yang direct kompetitor, mana yang indirect kompetitor? Semuanya direct sebenarnya, Dok, karena pasarnya sama. Betul, ya. Itu yang kita mesti hati-hati ketika kita mendefine direct dan indirect kompetitor. Kenapa? Karena kalau Anda sudah makan mie, kecuali kalau memang Anda Superman banget perutnya kali ya, Anda nggak akan makan lontong, nggak akan makan gado-gado, nggak akan makan segala macam. Yang terjadi adalah hari Senin Anda makan lontong, hari Selasa Anda makan mie, dan lain sebagainya, ya kan? Jadi hati-hati dengan direct dan indirect kompetitor. Tadi Anda punya slide mengenai
apa namanya tadi LinkedIn dan lain sebagainya. Itu pikirkan lagi itu direct atau indirect competitor gitu, karena ceritanya akan menjadi lain ketika itu direct competitor. Kalau mereka direct competitor, keunggulan mereka apa dibanding Anda? Tadi Prof Iko udah menyinggung juga gitu loh. Sebenarnya target marketnya itu siapa gitu ya? Apakah hanya kalangan medis atau bahkan kalangan luas? Karena kalau kita lihat LinkedIn dan lain sebagainya, mereka itu justru kalangannya sangat luas banget kan gitu kan, segala macam target ada. Dan selain itu juga perlu diingat bahwa dokter-dokter muda ini mungkin tidak semuanya punya niat untuk bekerja sebagai di dalam bidang klinis gitu kan. Nah, inilah yang mungkin akan ditangkap oleh pasar yang non medis gitu kan. Nah, selain itu juga tadi saya tanya tuh Ade kan ada mengatakan udah bertanya-tanya ya kepada dokter-dokter yang baru lulus segala macam. Udah pernah bikin survei belum kalau misal pengguna sebenarnya mereka preferensinya itu dapat tenaga kerja dari mana? Pengguna dalam hal ini klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Terima kasih Bu atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya izin menanggapi. Jadi dari yang pertama, dari target marketnya, kami ingin menarget dokter-dokter yang ingin mencari kerja. Dalam hal ini kalau yang ingin dispesifikan, itu dokter-dokter terutama fresh graduate, karena mungkin mereka belum memiliki pengalaman, belum memiliki koneksi, dan sebagainya. Dan itu pun akan disesuaikan lagi dengan filter-filter yang ada di website kami. Jadi misalkan pasienkes tertentu ingin dokter yang mempunyai pengalaman kerja selama minimal berapa tahun dan sebagainya. Itu nanti akan disesuaikan lagi ke masing-masing penggunanya, apa yang diinginkan dari pasienkes maupun apa yang diinginkan dari dokter. Untuk pertanyaan kedua, mengenai tanggapan, maaf Bu, saya lupa pertanyaannya tadi. Anda udah melakukan survei, udah nanya-nanya kan katanya, udah pernah nanya belum klinik, rumah sakit itu mereka dapat dokter tuh lebih sukanya dari mana gitu loh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami sudah mewawancarai dari pihak rumah sakit dan pihak klinik swasta di daerah. Jadi kalau misalkan dari rumah sakit yang ada, itu ada beberapa metode, ada 3. Yang pertama itu hijack dokter dari kompetitor lain. Yang kedua itu dari simpul kenalan gitu. Jadi misalkan orang dokter ini sebelum pergi harus nyari penggantinya dulu. Yang ketiga itu dari posting lowongan di situs-situs seperti kami. Terus habis itu setelah kami wawancara juga dengan klinik di swasta, metodenya hampir serupa, tapi mereka hanya 2. Yang pertama itu dari simple networking, di mana dokter yang sebelum berhenti kerja 3 bulan sebelumnya harus mencari dokter pengganti, yang mana dikaitkan lagi umumnya berkaitan dengan universitas dari dokter tersebut. Yang kedua adalah dengan memposting lowongan di situs-situs seperti kami. Dan dari kedua wawancara tersebut, mereka juga mengatakan bahwa metode posting lowongan di situs itu bukan merupakan metode yang sering digunakan. Terima kasih. Ya, ini karena waktunya juga agak mepet ya. Mungkin saya juga kasih sedikit masukan. Jadi tolong dicek juga tingkat keberhasilannya, karena Anda sebenarnya punya indirect competitor yang namanya referral. Dan di mana-mana di dunia kerja, referral itu termasuk salah satu yang sistemnya manual tapi disukain banget gitu, karena tingkat keberhasilannya cukup tinggi, siapa kenalan sama siapa gitu. Ya mungkin itu aja karena waktunya udah mepet. Sukses ya, Dek. Silakan Pak Sandi. Terima kasih banyak Ibu Fia. Kita lanjut ke juri yang terakhir dari bidang teknologi. Dr. Arya Kekali, silakan waktunya 5 menit. Ya, selamat nih Ikrar, Niko, dan teman-teman. Saya ingin tahu dari teknologi yang digunakan, nanti kan ada web based, terus nanti yang berbasis aplikasi juga gitu. Kira-kira teknologi yang sudah ada itu nanti mereka mendapat profitnya itu dari mana ya biasanya? Apakah dari setiap transaksi yang terbentuk, apa iklan, atau gimana ya? Iya, saya izin menjawab, Dok. Jadi sebenarnya konsep revenue kami ini ada 2, yaitu dari pro account dan juga ada dari ads ya. Jadi sebenarnya kami memperkuat dulu promosinya, marketingnya, di mana kami berusaha untuk menguasai pasar terlebih dahulu sampai benar-benar terkenal. Baru nanti mungkin
di tahun kedua kami akan ada membatasi fitur. Jadi memang kami ini fiturnya bukan hanya sekedar lowongan kerja, tapi juga bisa community antar dokter juga gitu, saling berhubungan. Jadi mungkin di situ juga bisa kami batasi, di mana untuk mengakses fitur yang lebih lengkap ini kita melalui pro account gitu. Jadi dengan pro account ini sumber pemasukan utama kita sebenarnya, di mana dengan proyeksinya kita pengen ngambil sekitar 20.000 per bulan gitu. Dan sebenarnya kalau dari ads memang tidak terlalu besar ya. Di tahun pertama mungkin dari proyeksi kami sekitar 3 juta. Di tahun kedua, di tahun kedua itu sekitar 3 juta gitu. Tapi memang utama revenue-nya dari yang account pro itu sih, Dok. Oke, ada skeptisme. Jadi kalau misalnya untuk lowongan kerja dokter itu masih banyak menggunakan pola-pola yang konservatif. Atau misalkan ya apa namanya? Ya networking lah gitu. Sehingga takutnya untuk pasar. Kalau job street segala macam kan dia luas. Tapi kalau kita mau bikin job street atau job di bidang khusus untuk medis, seberapa bisa mencakup dua sisi ya? Dari sisi employee-nya sama employer-nya itu seberapa bisa tuh kita bisa mencakup? Ada pola yang sudah sukses nggak kalau di negara lain kok model kayak gini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Mengenai pola yang sukses di negara lain, kami juga ada kompetitor dari negara lain yang sistemnya sangat serupa dengan kami, namanya MedPiper Technologies di India. Jadi sistemnya cukup serupa, tapi bedanya adalah mereka hanya menggait dari pihak rumah sakitnya. Sementara kami menggait dari pihak Fasiankes juga. Maksudnya nggak hanya rumah sakit, tapi juga klinik dan puskesmas dan sebagainya. Lalu dari segi visibilitasnya dan keinginan dari marketnya, dari penggunanya, sejauh ini setelah kami mewawancara beberapa target pengguna, semuanya memberikan respon yang sangat positif. Namun kami juga mengakui bahwa metode networking yang konvensional itu memang masih sangat lekat di Indonesia, terutama untuk tenaga medis seperti yang dokter bilang tadi. Gitu. Ya, jadi nanti kalau dengan konsep seperti itu, kira-kira kalau kita bikin segmentasi, kira-kira membagi tim ini membagi beberapa calon employee nih. Kalau kita lihat sekarang ada institusi pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada klinik, ada dokter perusahaan juga. Tadi bisa jadi ada periset juga, gitu kan? Nggak semua dokter pingin jadi ini. Kira-kira target yang paling seksi, yang paling potensial untuk nanti cepat bisa balik modal gitu. Mana kira-kira? Terima kasih dok, izin menjawab. Kalau menurut kami target potensial justru adalah dokter baru ya. 12.000 seperti yang dijelaskan Faris tadi, 12.000 dokter baru setiap tahunnya, dan itu semua mencari kerja. Itu kan employee ya? Itu kan employer-nya. Maksudnya employee-nya. Kalau employer-nya mungkin. Sebenarnya dari promosi, kemudian kami juga mengincar fasilitas kesehatan di daerah yang cenderung, menurut hasil survei kami, cenderung sulit untuk mencari dokter. Dan ada antusiasme tersendiri justru dari mereka ketika mengetahui ide ini. Justru yang dari daerah ya? Yang banyak gitu ya? Betul. Lebih banyak ke arah primer atau rumah sakit? Kira-kira. Sejauh ini kami surveinya ke primer, lebih banyak polanya, cuman perlu sampel lebih luas sepertinya untuk mengetahui tingkat keminatannya. Tapi kami setuju kalau primer sepertinya bisa jadi andalan kami. Seberapa open primer dengan gaji? Mungkin detik terakhir. Maksudnya bagaimana, Dok? Seberapa open mereka bisa membuat keterangan tentang gaji itu nanti di aplikasinya? Sebenarnya untuk keterangan gaji bisa opsional sih, maksudnya entah range atau angka fix atau via chat. Ini habis. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semua sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk para dewan juri. Kita berikan kesempatan untuk mungkin memberikan closing statement dari para juri. Mungkin jam 2 sudah harus pamit. Silahkan dimulai dari siapa dulu ya? Bu Fia mau duluan? Ya, boleh Pak. Ya, boleh, silakan Bu Fia.
Ya, izin ya Dokter Arya, Prof. Budi, saya ada kegiatan lain jam 2. Ya, nomor 1 ya, selamat kepada adik-adik atas ide-idenya ya. Sudah berani memulai melangkah itu udah sesuatu banget ya, dan segala sesuatu itu memang dimulai sama keberanian. Nah, cuman jadi mungkin gini, saya mau ngasih masukan untuk proposal ini. Jadi kalau kita bicara bisnis, nomor 1 tuh kita mesti clear konsep kita apa. Kalau kita bilang suatu produk itu kita yakin bagus, suatu service itu kita yakin bagus, analisanya tuh mesti tajam, survei marketnya tuh mesti clear, dan kita harus tahu siapa yang kita tanya. Jangan bertanya pada orang yang salah. Mungkin itu secara umum yang saya lihat dari tim gitu ya. Nah, kedua yang harus yang mau saya ingatkan juga itu untuk kita membuat suatu ide yang hanya bersifat ide, untuk real menjadi benar-benar real, itu ada satu proses. Prosesnya itu jangan sampai ketinggalan, dalam arti kita mesti benar-benar cek di lapangan gitu loh. Asumsi-asumsi kita terhadap proses itu tuh benar apa enggak. Misalnya perhitungan duitnya benar apa enggak seperti itu. Infrastruktur yang dibutuhkan benar apa enggak sesederhana itu. Jangan-jangan kita bilang, oh kita cuma perlu server kecil, ya itu kan kata kita gitu. Tapi ternyata yang dibutuhkan itu nggak bisa seperti itu. Server yang gede gitu kan. Nah itu kan otomatis jadi nanti perhitungan finansialnya segala jadi salah. Yang ketiga, bisnis itu nggak ada yang dijalankan hanya untuk sehari gitu ya. Jadi bisnis itu untuk bahkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kalau kita bicara bisnis, paling enggak 5 tahun perkembangan atau proyeksi dari bisnis itu kita mesti pikirin gitu loh. Baik dari segi pertambahan modalnya, perkembangan teknologinya, perkembangan sumber dayanya, dan lain sebagainya. Kita juga mesti mikirin kemungkinan kompetitor direct dan indirect yang akan mendisrupsi bisnis kita itu apa, sehingga tidak putus di tengah jalan. Nah, kalau yang basic itu ya, sepertinya ya, 3 hal itu ya. Tapi udah bagus banget. Saya harapkan sukses ya adik-adik, bukan cuma jadi dokter tapi bisa jadi pebisnis yang handal juga. Ya, begitu dari saya. Terima kasih Pak Sandi. Silakan. Bu Fia. Selanjutnya Prof. Iko tampaknya lagi ada rapat ya, atau dari mungkin Dr. Arya dulu, silakan Dr. Arya. Wah, nggak enak nih. Belakangan Prof. Iko mau duluan? Pertama keluar. Makanya Prof. Iko duluan aja. Biar bayar Prof. dosa. Iko mau memberikan closing statement untuk para peserta, Prof. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sandi. Jadi saya kira saya ucapkan selamat kepada ketiga tim yang sudah melahirkan inovasi-inovasi serta yang luar biasa ya, ide-ide segar. Tentu harus terus maju, ya konsisten, tidak perlu berkecil hati, perjalanan masih panjang, pasti itu. Karena dari sekian banyak inovasi, ya invensi yang menjadi paten itu hanya sekitar 3% yang benar-benar berhasil. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, kalau tidak perlu takut gagal begitu. Kalau ini gagal ya nggak apa-apa, perbaiki lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ini awal atau start yang baik ya untuk berkomunikasi dengan industri, terutama ada Bu Fia di sini ya, berkomunikasi dengan IMERI. Tapi jangan lupa ajak juga ya kolaborasi teman-teman yang lain ya, teman-teman di luar bidang kedokteran. Ya, di luar bidang kesehatan, ya ada teman-teman sains teknologi, ada teman-teman ekonomi yang bisa membantu Anda semua, bisa membantu kita semua dalam hal melahirkan ide-ide, menerjemahkan ide, menghitung kalkulasi bisnis, dan sebagainya. Dan memang idealisme kita sebagai seorang peneliti atau seorang saintis nampaknya agak berbeda dengan idealisme ketika terjun dalam dunia bisnis. Nah, ini yang harus dijembatani. Kami sadar betul itu, makanya ada yang namanya teknologi transfer office. Ya, tidak perlu berkecil hati. Ketika seorang pengusaha bilang, ya Bu Fia bilang, ya ini mah udah nggak bakal laku lah di pasar, orang banyak gitu ya. Nah, tidak perlu berkecil hati. Ya, itulah devil advocate-nya para inventor, para inovator. Begitu Pak Sandi. Jadi anggaplah ini bagian dari lari maraton yang 42 km ya, bukan sprint yang cuma 100 sampai 200 meter. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih banyak Prof. Iko, sangat menyemangati. Mungkin Dr. Arya silakan terakhir.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk ketiga tim. Saya mohon maaf, miss yang pertama. Ya, ini pertama kali saya untuk bantu timnya Pak Sandi ya di modul ini, dan saya terkejut dan terpesona dengan ininya, inovasinya. Jadi adik-adik masih muda-muda, berani memulai. Ya, menurut saya sudah positif semua, inovasinya semua, tapi yang paling berharga dari ide itu adalah mencari celah ya, celah di gap di antara semua yang sudah ada tadi gitu. Itu yang perlu benar-benar mencari celah dan mencari momentum gitu. Nanti udah ketemu celahnya tapi momentumnya nggak pas, nah kita juga bisa jadi nggak gerak gitu. Nah tapi masalahnya mencari momentum itu ada faktor luck juga. Ya udah, mulai aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik tadi ngerasa tadi yang saya lihat sih bagus-bagus ya, yang apa agak biasa ya dengan kalkulista tadi karena itu bidang saya banget. Ya, untuk masalah di IKK kita banyak konsultan-konsultan statistik ya. Nah, selama ini memang pendekatannya masih konvensional gitu. Kita juga bergerak dengan tim. Kalau masalah yang apa job street, kami sendiri juga di IKK banyak teman-teman yang dari apa bergerak di layanan primer, yang banyak di dokter perusahaan gitu. Ya, tapi memang itu yang perlu dilihat adalah culture, kesiapan secara budaya konsumen kita tuh untuk menerima ini. Gitu. Itu yang harus benar-benar didalamin. Jadi kalau tadi melakukan survei-survei untuk sebagai suatu preliminary itu bagus sekali. Jadi untuk menjajaki pasarnya itu sudah siap nggak sih untuk kebutuhan ini. Nah, itu yang harus teman-teman coba share. Kalau pasarnya ternyata yang siap, baru pasar-pasar yang deket-deket kita aja, ya nggak apa-apa juga kali, gitu. Nah, mungkin mulai dari kecil gitu. Saya sendiri kalau lihat historinya tuh dulu bantu Dr. Sopiyudin Dahlan tuh emang dari awal dulu, pas masih sama-sama di LPP gitu. Tapi dia punya track-nya sebagai entrepreneur, dia punya apa maksudnya entrepreneur, ya entrepreneur ya, wirausaha gitu. Ya dia bikin jalan sendiri gitu. Kami sendiri di sini ya sudah terikat dengan institusi ya, jadi nggak inovasinya jadi kayak gitu, apa nggak terlalu berani eksplorasi seperti Dr. Sopiyudin gitu. Meskipun ya kita mulai di tempat yang sama, makanya mumpung masih belum terlambat ya teman-teman di sini coba dikembangkan lagi idenya tadi, kalau mau direalisasikan. Tapi satu hal yang saya selalu ini dengan mahasiswa, adik-adik itu nanti kalau sudah masih belum ketemu klinik, nanti semangatnya gede, tapi udah ketemu klinik, wah semua ide-ide liarnya itu langsung mandek gitu. Nah itu yang saya berapa kali agak ini. Jadi tetap dicoba dicari waktunya. Di sini adik-adik ini adalah mahasiswa kedokteran, tapi dibikin teamwork-nya, jangan sampai nanti mungkin merancang sesuatu yang akan bertahan, sustain gitu sampai lulus gitu. Jadi atau misalnya sampai nanti bikin perusahaan yang benar-benar gitu. Nah, jadi mungkin kalau mau dibentuk dari sekarang kayak LPP gitu kan ada lintas angkatan gitu. Jadi jangan tergantung sama satu angkatan atau satu orang saja. Supaya nanti sustainable-nya bagus. Kalau mau bentuk startup yang dari basis mahasiswa gitu. Itu sih mungkin Pak Sandi. Terima kasih banyak para juri. Terima kasih juga atas waktunya. Kalau boleh kita foto dulu semuanya dengan para juri untuk didokumentasikan. Terima kasih. Kita ambil fotonya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Pak Nadif baru menyalakan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Prof. Iko, terima kasih banyak Dr. Arya, terima kasih banyak Ibu Fia atas waktu yang sudah diberikan. Kami doakan semoga ini inovasinya bisa berlanjut gitu ya, tidak hanya sampai di modulin saja. Jika ingin meninggalkan Zoom silahkan, tapi kami ingin melanjutkan juga dengan para mahasiswa. Jika ingin stay juga silahkan. Baik. Saya pamit dulu ya. Silakan Dr. Arya. Terima kasih Prof. Budi. Sama-sama Prof. Iko. Terima kasih Bu Fia. Terima kasih banyak. Prof. Ya. Prof.
Terima kasih, Prof. Semoga Terima sehat kasih, selalu. Dr. Arya. Ya. Izin Pak Sandi, Pak Oke, Andi, silakan. teman-teman Ya. semua. Banyak, Dokter. Ya, Dok. Oke, baik. Gimana refleksinya? Saya aplaus dulu untuk kalian semua, luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, ini ya, jadi apa namanya, silakan Dr. Irzan jika ingin berlanjut ke meeting berikutnya. Ini yang penting dari modul ini tuh bukan ingin menghasilkan sesuatu yang sudah langsung bisa dijual gitu ya. Proses itu tidak akan bisa jadi dalam satu bulan tuh nggak mungkin. Tapi kalian sudah dalam waktu 1 bulan dalam dari scratch sampai jadi seperti ini tuh udah sangat luar biasa sekali. Saya berikan jempol. Prosesnya memang tidak bisa seperti tadi Prof. Iko bilang, bukan sprint. Ini memang menjadi awal, jadi momentum sprint kalian. Prosesnya banyak sekali yang kalian pelajari, kalian juga lakukan. Setelah itu kalian harus siap untuk maraton gitu ya. Sayang kalau ini tidak dilanjutkan, tapi strateginya tadi sudah banyak sekali di-share oleh Dr. Arya dan Bu Fia juga gitu. Bahwa misalnya untuk sustain harus diperhatikan betul terkait dengan kolaborasinya, diperhatikan betul juga lintas angkatan misalnya. Dan itu tadi, kalau kita, maaf kalau misalnya tadi ada yang merasa, waduh udah dibuat susah-susah tapi dibantai tanda kutip gitu ya. Ini justru mendapatkan perspektif yang mungkin kalian tidak akan bisa dapat lagi gitu. Kesempatan ini luar biasa menurut saya. Jadi momentum kalian mendapatkan informasi, masukan, cemeti gitu, untuk semangat lagi untuk boost berikutnya. Kalau memang kalian tidak bisa membuat suatu bisnis plan yang baik, karena kalian itu mahasiswa kedokteran gitu ya, belajar bisnis dalam waktu sebulan ya nggak mungkin, apalagi bisnis dalam MTSP ini hanya juga sebagian kecil, tidak dari awal sampai akhir belajar bisnis. Jadi memang butuh kolaborasi. Kalau kalian tidak mengerti bagaimana teknis untuk misalnya pembuatan software atau membuat hardware atau apapun, ya memang kalian mahasiswa kedokteran, kalian butuh kerjasama dengan bidang lain. Itu yang saya sudah berikan waktu materi saya gitu ya. Kolaborasi multidisiplin, sesuatu yang tidak terelakkan. Jadi jangan kecil hati dengan masukan-masukan tadi. Saya sudah salut luar biasa kalian sudah sampai tahap ini. Jangan kalau bisa dilanjutkan dengan, saya pernah tawarkan dengan hibah incubate misalnya dari DISTP, kita bisa seriuskan di tahun depan kita apply hibah tersebut dengan tentunya timnya diperkuat ya, jangan hanya dari FK saja misalnya. Ada dari ekonominya, dari teknologinya, lintas angkatan, dan seterusnya, seperti masukan-masukan tadi. Sementara itu dari saya, Dr. Nino, silakan masukan-masukannya. Terima kasih Pak Sandi, buat semuanya, selamat. Kalian sudah lewat modul ini, tapi seperti tadi yang Pak Sandi sampaikan, dan mungkin saya juga sudah sering kali sampaikan, bahwa ini adalah modul untuk belajar tentang konsep design thinking dan juga beberapa konsep bagaimana memadukan antara hal medis, medical, kemudian dengan tekno, kemudian dengan sociopreneurship yang mana kewirausahaan dengan impact sosial yang tinggi. Nah, ini sebetulnya pengalaman yang nggak bisa tergantikan, dan jangan lupa salah satu kunci penting dari design thinking adalah iteratif ya. Jadi kembali lagi ke awal. Kalau kita memang menganggap itu tadi ada beberapa masukan-masukan dari Dewan Juri, emang itu menganggap tidak sesuai dengan pasar, ayo kita cek lagi ke step yang pertama, kita balik lagi step yang pertama, empathize, dan kita akan lebih baik itu modelnya, kita akan mempunyai value proposition yang lebih baik. Bisnis canvas modelnya juga akan lebih baik. Jadi punya ini tahap kita menjalani design thinking ini selama 4 minggu gitu ya, kayaknya 4 minggu hanya satu tahap demi tahap demi tahap, tapi nanti diharapkan ke depannya kalian udah lebih ahli gitu ya. Kalau istilah startupnya tuh kalau kalian mau pivot tuh pivotnya cepet gitu ya, pivot tuh mau iteratif lagi, mau mulai dari awal lagi tuh cepet gitu, langsung cepet lagi gitu, karena kalian sudah terbiasa dengan pola pikir seperti itu gitu. Nah pola pikir ini sih yang harus dikembangkan terus menerus, dan ya diharapkan
ya pasti tadi itu kan Prof. Iko udah bilang kan yang berhasil itu cuma sedikit. Nah, tapi kan dengan pivot itu diharapkan meningkatkan probability untuk berhasil gitu. Kira-kira sih konsepnya seperti itu. Selamat, dan mungkin sedikit housekeeping ya. Untuk presentasinya dan untuk bisnis plan-nya kita masih kasih kesempatan untuk diperbaiki. Tadi mungkin dengar apa ide atau dengar pertanyaan dari juri, boleh aja diperbaiki dulu ya. Kita berikan waktu sampai Minggu gitu Pak Sandi ya, izin ya 2359 gitu ya. Sebelum kalian berpindah ke modul selanjutnya hari Senin, jadi kita bataskan sampai Minggu saja 2359 sehingga kalian hari Senin sudah bisa dengan modul yang lain. Jangan lupa diisi ke emas ya. Dan juga jangan lupa nanti mengisi refleksi diri dan juga mengisi survei ya, feedback ya. Jadi ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengisi feedback, terus mengisi refleksi diri, kemudian submit presentasinya yang tadi, dan submit bisnis plan-nya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Cukup jelas ya semua ya? Oke. Kami harap kolaborasi dengan Fisika Kedokteran atau Medika Teknologi tidak hanya sampai di modul ini. Kami terbuka dengan tangan terbuka gitu. Kalau kalian mau berkolaborasi atau melanjutkan, silahkan datang ke saya. Kalau Dr. Nino mau sekolah, ada Pak Nadif di situ. Pak Nadif, terima kasih menjadi juri dadakan tadi. Ya, Pak, sama-sama Pak. Oke. Jadi Medika Teknologi dan Fisika Kedokteran sangat terbuka bagi kalian yang ingin melanjutkan inovasi dan juga bisnis plan dari startup-nya gitu. Oke. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Tidak hanya di modul, tidak hanya dinilai, tapi juga untuk kedepannya ya, untuk masa depan kalian. Kami dari modul mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kelalaian. Terima kasih kalian sudah memilih modul ini. Sampai bertemu di modul berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat ya semua. Terima kasih. Selamat semuanya. Great job. Terima kasih banyak Pak. Great job. Thumbs up. Semuanya sukses ya. Ini tadi udah screenshot belum? Udah foto ya? Udah. Sudah difoto. Mau nge-share soalnya ke Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok.